Desa wisata halal yang kami tampilkan di sana itu daerah namanya Desa Perlang, ya. Di situ adalah eks tambang yang di atasnya ada perbukitan. Di bawahnya itu terbentang luas kurang lebih 4 hektar. Jadi seperti berada dalam keadaan di danau, tapi itu sebenarnya bukan danau. Tapi itu bekas eks tambang, tapi kita kemas menjadi tempat wisata. Kalau di pagi hari terasa seperti Anda berada di kawah. Misalnya kalau Mbak pernah main ke sana, ada Mikoba namanya. Mikoba. Mikoba bisa dinikmati di situ. Kalau orang Jakarta sebenarnya ada mie Jakarta, tapi kalau kami ada Mikoba. Koba itu ibu kota kami, Bangka Tengah. Kalau sudah menikmati itu biasanya nggak mau sepiring, pasti lebih. Lu nambah ya Pak ya? Nambah. Itu apa aja itu? Jadi sangat lembut dan cara penyajian juga ini pengayaannya itu mie itu dibikin sendiri, terutama dari pemiliknya itu dan beliau tidak mau mie itu dijual ke tempat yang lain. Jadi dia sangat, maksud saya mie itu terisolir dari mereka sendiri, nggak boleh diedarkan dan hanya khusus mereka. Dan kuahnya itu harus dari ikan tenggiri, nggak boleh dari ikan lain. Dan itu rasanya betul-betul pasti memanjakan lidah. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya bersama saya Melis Maren. Senang sekali di 2023 Nusa Raya masih hadir menyapa Anda semua di layar Kompas.com. Nah Sobat Kompas.com, hari ini kita mau berbincang nih dengan salah satu tokoh bupati yang ada di Bangka Tengah, yaitu Bapak Al-Ghafri Rahman. Dan kita akan berbincang nih mengenai potensi seperti apa Bangka Tengah. Penasaran? Kita langsung ngobrol aja sama Pak Al-Ghafri. Halo Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya. Pak, ini kita langsung mau ngobrolin soal Bangka Tengah, tapi sebelum ini sahabat Kompas.com, kita mau ngasih tahu kalau Pak Al-Ghafri ini punya panggilan akrab ya, biasa dipanggil Bang Ai ya. Bang Ai. Bang Ai, kita mau bahas pertama untuk pariwisata nih. Kan kalau sekarang ini di awal-awal tahun banyak sekali yang pasti mau mengunjungi tempat wisata. Nah, salah satunya siapa tahu Bangka Tengah bisa jadi pilihan. Karena Kabupaten Pesisir Bangka Tengah ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Nah, kebijakan apa yang akan dilakukan Kabupaten Bangka Tengah ini dalam mengoptimalisasikan pariwisata yang ada? Apalagi di sana ada wisata halal ya, Pak? Iya, Alhamdulillah. Baik, kalau bicara masalah Bangka Tengah, ya kita ini Alhamdulillah dikaruniai lautan yang cukup luas ya, terbentang 197 km kurang lebih, dan itu dihiasi dengan terumbu karang yang indah, pasir putih yang luar biasa, dan tak kalah pentingnya juga kami memiliki daerah eksotik yang bekas eks tambang yang bisa kita kemas menjadi salah satu tempat wisata juga. Nah, yang kemarin salah satunya adalah saya sebutkan destinasi wisata yang diberikan penghargaan oleh Menteri Pak Sandiaga Uno, bahwa desa kami, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi favorit ya daerah wisata, desa wisata di Indonesia, yang awalnya kami terpilih dari 50 besar seluruh Indonesia, dan kami menjadi desa yang ketiga dipilih oleh Kementerian Pariwisata sebagai desa destinasi wisata halal juga pada saat itu. Kalau untuk wisata halalnya sendiri seperti apa itu, Pak? Desa wisata halal yang kami tampilkan di sana itu daerah namanya Desa Perlang, ya. Di situ adalah eks tambang yang di atasnya ada perbukitan, ada bukit dan ada danau. Di bawahnya itu terbentang luas kurang lebih 4 hektar luasnya itu, semuanya adalah dimuara dengan sungai. Jadi seperti berada dalam keadaan di danau, tapi itu sebenarnya bukan danau. Tapi itu bekas eks tambang, tapi kita kemas menjadi tempat wisata. Kalau di pagi hari terasa seperti Anda berada di kawah di muka. Dengan embun pagi yang tertutup, Anda berada di atas bukit gitu. Jadi luar biasa, datang ke sana tentu diselingi dengan destinasi kulinernya yang enak banget. Oke. Tadi kan Bang Ai juga bilang kalau dapat penghargaan dari Menteri Pariwisata ya, Pak Sandiaga Uno. Kalau di 2023 pengen melakukan apa lagi nih untuk pariwisatanya? Nah, ini yang juga cukup menarik. Kami jujur mengatakan bahwa di tempat kami itu kurang lebih ada 29 KTA ya, Key Tourism,
yang memang akan kita jadikan spot-spot yang untuk bisa dilihat oleh masyarakat, terutama yang mau melihat ekowisata terutama di beberapa desa di tempat kami. Dan itu sudah masuk dalam master plan yang kita susun, sehingga nantinya acuan kita tetap pada di situ. Teman-teman, saat ini kami lagi mengemas berdasarkan master plan itu daerah-daerah yang bakal kita tonjolkan nanti untuk menjadi tempat wisata selain yang tempat saya sebutkan tadi. Nah, itu beragam ya, mulai dari hutan mangrove kita punya, kemudian terumbu karang kita punya, kemudian desa alam, air terjun kita punya, sampai kita berada dalam suatu lingkungan hutan yang di situ semuanya hutan pelawan. Anda bisa masuk ke situ, tumbuh-tumbuhan di situ adalah hutan pelawan. Jadi kalau pernah dengar hutan pelawan ada di Bangka Tengah, di situ ada kulatnya, kulat pelawan, di situ ada madunya, madu pelawan. Kemudian di situ juga ada tehnya, teh pelawan. Semuanya itu dari pohon pelawan. Langsung dari Langsung. itu. Nah, itu hutan. Kalau pernah nyoba madu pahit, ada di Bangka Tengah. Namanya madu pelawan. Nah, boleh datang ke sana. Nah, ini semuanya masuk dalam master plan kami, dan ini yang 2023 akan kita rajut ya berdasarkan dari itu. Nah, itu sahabat Kompas.com kalau mau coba liburan, cobain Bangka Tengah ya, siapa tahu bisa jadi hidden gem-nya sahabat Kompas.com. Nah, Bang Ai, kita mau ngobrolin soal pandemi ini kan kita udah melewati masa-masa berat ya. Betul. Dari pandemi 2 tahun yang lalu, sekarang sudah hitungannya pasca pandemi. Tapi saat pandemi COVID-19 kasih dampak ke semuanya, gimana kehidupan sektor-sektor ekonomi yang ada di Bangka Tengah di sana? Alhamdulillah, kalau Bangka Tengah itu saya tidak bisa pungkiri ketika pandemi itu berjalan, ya akan mengalami sedikit penurunan pergerakan perekonomian. Tetapi pada saat itu kami alhamdulillah memiliki potensi yang namanya sawit, yang punya timah. Nah, itu semuanya tidak akan lepas ya, berpengaruh besar artinya terhadap pergolakan ekonomi. Nah, walaupun kondisi pandemi pada saat itu, alhamdulillah ekonomi kami bangkit dan tetap berjalan, dan sampai hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi di kami, karena kami merajuk juga di Bangka Belitung, itu kisaran sampai dengan 7% artinya di situ peningkatannya. Dan kami juga termasuk salah satu provinsi, termasuk kami di wilayah di situ Bangka Tengah, yang mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden sebagai daerah yang bisa menekan lajunya inflasi. Nah, itu melalui provinsi kami yang dikasih ya, itu karena kami melalui dana khusus, DID-nya ditambah di provinsi, karena kami selalu memang diberikan perhatian oleh Pak Gubernur PJ untuk selalu bagaimana bersama-sama kita menekan inflasi itu. Tetapi kami sendiri dengan kondisi pandemi kemarin, kami tetap bergerak, Mbak. Jadi bagaimana masyarakat kami dapat dukungan juga, bantuan termasuk sosial ini, soal kemasyarakatannya tetap dapat karena dari pusat juga begitu. Kami juga, kabupaten juga memberikan dampak seperti itu, tapi kami juga tidak diam, kami memberikan stimulan-stimulan kepada masyarakat berbentuk bantuan-bantuan yang bisa menggerakkan perekonomian. Seperti modal kerja kami berikan, kemudian juga kami berikan untuk masing-masing pertanian. Di pertanian kami dorong teman-teman untuk menanam hortikultura. Pada saat itu kita juga mendorong mereka di perikanan, mereka punya alat daya tangkap, kami jamin dengan asuransi langsung. Nah, UMKM kami insentif dengan modal tanpa bunga. Nah, ini pola-pola yang kami lakukan untuk mendorong mereka eksis, bekerja, sehingga alhamdulillah walaupun pandemi pada saat itu pergerakan ekonomi kami juga lumayan bagus ya berjalan. Nah, mungkin jarang ada usaha kecil menengah yang dapat suntikan dana tanpa bunga, tapi tempat kami ada. Jadi UMKM kami boleh meminjam uang ke bank di bank sosial bubble kami tanpa bunga. Tapi khusus untuk UMKM, bukan pengusaha besar. UMKM kami bantu. Bunganya siapa bayar? Kami yang bayar. Jadi Pemda yang bayar, mereka nggak dapat. Nah, terus untuk perikanan kami juga alhamdulillah, mereka kami gerak dengan bantuan-bantuan alat tangkap, ya sarana prasarana penunjang mereka. Semua mereka tetap giat untuk melaksanakan. Termasuk bukan hanya di laut, tetapi di teman-teman yang punya tambak, artinya di darat juga bisa melaksanakan kegiatan itu juga. Nah, itu kan tadi sejumlah strategi waktu masa pandemi, bahkan inflasinya juga sudah ditekan. Kalau untuk 2023 kan ini kita sudah masuk ke tahun baru dan juga kita sudah melewati pasca pandemi, ini bagaimana strateginya sendiri nih Pak? Nah,
Alhamdulillah di saat ini kita berdasarkan RPJMD ya, kami tentu nggak bisa lepas dari itu. Kemudian bagaimana nanti ke depan pergerakan ekonomi lah yang awal nanti kami terus dorong kepada masyarakat. Karena apa? Karena tanpa itu kita nggak bisa. Barengan dengan apa juga bahwa pergerakan ekonomi tentu juga harus dibarengan dengan kemampuan SDM-nya juga. Nah, apalagi satu lagi tentu infrastruktur yang harus kami dukung. Nah, ketiga hal ini yang ke depan yang akan menjadi acuan saya nih untuk bagaimana saya sisa-sisa masa kerja saya sampai 2004, 2003 inilah kami harus speed lebih kencang lagi untuk khusus ketiga hal ini. Ekonomi, bagaimana pergerakan ekonomi ini harus berjalan, Pak. Ya, saya tetap menopang dari fokus saya tadi bahwa ekonomi ini 3 sentral saya tadi saya sebutkan di pertanian, kemudian UMKM, kemudian perikanan. 3 sektor inilah yang akan memberikan keluasan kepada saya untuk membantu masyarakat untuk menggerakkan perekonomiannya. Nah, kami selalu bekerja sama dengan teman-teman perusahaan ya melalui CSR. Saya kemarin juga baru meresmikan misalnya Pujasera yang dipersembahkan oleh Bank Sumsel Bubble, walaupun nilainya nggak besar sekitar 329 juta. Bank Sumsel memberikan tempat bagi UMKM kami berdagang. Kemudian ada CSR juga dari perusahaan-perusahaan ekstambang yang ada di kami. Mereka juga membangun kafetaria untuk masyarakat kami. Nah, itu semua untuk pergerakan ekonomi. Nah, saya akan hanya menekankan tadi 3 sektor tadi, Mbak, untuk pergerakan ekonomi kami. Nah, sumber daya manusia yang ini yang harus kami gerakkan kembali supaya bisa melayani masyarakat kami semuanya. Nah, alhamdulillah di pendidikan kami di tahun 2022 ini hitungan saya 3.000 siswa-siswi SD SMP yang kami beri dukungan bantuan beasiswa untuk mereka bisa menempuhkan pendidikan yang lebih baik. Ya, di dinas pendidikan, di kesehatan. Nah, ini yang akan kita tata kembali pasca COVID-19 ini dengan mengurangi bahwa apakah COVID ini berakhir atau tidak, kami semuanya akan tetap bergerak ya di bidang kesehatan ini sehingga ke depan masyarakat kami ini bisa menikmatilah pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Ya, saya sudah membangun terutama bagaimana fasilitas untuk rumah sakit bagi anak-anak, ya itu nomor 1 bagi saya, sehingga nanti anak-anak kita bisa tumbuh kembang sehat gitu. Kalau untuk UMKM sendiri, Bang Ai, apa sih yang populer di Bangka Tengah sendiri? Dan tadi sudah diceritakan juga kesiapan-kesiapannya di 2023, apakah itu juga sebagai senjata untuk menghadapi isu-isu global yang ada nih 2023 kan isunya banyak yang kurang mengenakan prediksi ekonominya nih, Bang Ai. Siap. Betul ya, seperti digambarkan juga bahwa 2003 kita kesulitan salah satu sektor pangan misalnya. Tapi karena kami punya daratan yang luas juga selain kami wilayah pesisir, saya yakin bukan saya artinya tidak percaya dengan keyakinan itu, tapi keyakinan kami untuk Bangka Tengah, hal-hal itu kemungkinan kecil tidak akan terjadi insya Allah. Tetapi kami selalu memanfaatkan lahan-lahan kritis kami, misalnya semi kritis dan lahan-lahan kosong untuk kita tanamkan hortikultura kebanyakannya, Mbak. Nah, tetapi seperti saya contoh misalnya kita sekarang bergerak terus untuk menanam cabai, kemudian bawang merah, ya kita sudah mulai. Dan kemarin alhamdulillah kami Bangka Tengah mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang sangat menunjang ya di dalam hal bagaimana meningkatkan ketahanan pangan. Kami diberikan sumbangan. Nah, kalau UMKM, saya pikir insya Allah itu nggak jadi masalah. Kami karena pergerakan ini, Mbak, pergerakan kami selain dari pertanian tadi, perkebunan, kami punya sawit yang saya anggap agak potensial yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Sehingga ketika rantai itu terjalin, kita dapatkan penghasilan, mereka tetap belanja. Nah, UMKM ini memang kita siapkan selain dari ada ASN, pegawai swasta yang ada di Bangka Tengah yang menikmati itu, tapi masyarakat juga insya Allah juga bisa menikmati UMKM yang ada ya. Nah, salah satu contoh saya sebutkan di sini, kami punya kuliner misalnya kalau Mbak pernah main ke sana ada mie koba namanya. Mie koba bisa dinikmati di situ. Kalau orang Jakarta sebenarnya ada mie Jakarta, tapi kalau kami ada mie koba. Koba itu ibu kota kami, Bangka Tengah. Bangka Tengah, nama kabupatennya, ibu kotanya Koba. Jadi mie-nya mie koba. Nah, kalau sudah menikmati itu biasanya nggak mau sepiring, pasti lebih. Nambah ya Pak ya. Nambah. Itu apa aja itu Bang? Kalau misalkan kayak saya nih belum pernah dengar nih mie koba itu
spesialisnya seperti apa atau apa yang menjadi pembeda nih? Iya, mie Koba ini yang membedakan itu menurut saya ya, tekstur mie-nya itu berbeda banget. Jadi sangat lembut dan cara penyajian juga, ini pengayaannya itu, mie itu dibikin sendiri, terutama dari pemiliknya itu, dan beliau tidak mau mie itu dijual ke tempat yang lain. Oh, Jadi dia sangat, maksud saya mie itu terisolir dari mereka sendiri, nggak boleh diedarkan dan hanya khusus mereka. Dan kuahnya itu harus dari ikan tenggiri, Oh, oke. nggak boleh dari ikan lain. Dan itu rasanya betul-betul pasti memanjakan lidah gitu lah. Jadi kalau mau nyobain harus ke Bangka Tengah ya? Harus ke Bangka Tengah, karena Abdolnya memang begitu, karena dia berada di Koba, Bangka Tengah. Jadi kalau mencicipinya di tempat lain sih boleh-boleh aja ya, misalnya bawa ke sini atau bawa kemana gitu. Tapi nggak Abdol, enaknya itu harus ke Bangka Tengah. Langsung di tempat. Jadi sambil menikmati mie Koba, memandang alamnya Koba, ya itu pasti lebih nikmat. Duh, itu enak banget sahabat Kompas.com. Kita makan terus mata juga dimanjakan Iya, ya, tuh bisa betul. jadi rekomendasi sahabat Kompas.com juga. Tadi Bang Ai juga bilang kalau Kabupaten Bangka Tengah dapat prestasi juga dari Bank Indonesia. Boleh diceritain Bang Ai itu gimana bisa dapatnya? Terus faktor apa aja yang menilai faktor apa aja yang harus dimiliki sehingga bisa dapat penghargaan tersebut? Iya. Alhamdulillah penghargaan ini diberikan kepada dua ya kami dapat, kepada pemerintah daerahnya, kemudian kepada Gapoktan kami. Gapoktan ini kelompok tani. Nah, kami ini bersama-sama dengan kelompok tani kami selalu aktif di dalam memberikan kesempatan lah kepada masyarakat yang lain, artinya untuk bisa bercocok tanam, terutama hortikultura. Hortikultura yang kami laksanakan ini adalah sejenis bawang merah dan cabai. Kenapa Bank Indonesia sampai melirik itu? Iya, Saya sebutkan karena kedua item ini, bawang merah dan cabai ini, salah satunya adalah penyebab inflasi tertinggi di Bangka Belitung. Bawang merah, mohon izin, kami nggak ada. Jadi kami harus ekspor ke Brebes misalnya, namanya beli di luar. Kita impor ke situ dari Brebes, ya, atau tempat yang lain lah. Terutama jalur dari Jakarta atau jalur Palembang kita beli di luar. Nah ini yang membuat inflasi tinggi salah satunya di Bangka Belitung, terutama di bawang merah. Nah ketika BI melihat bagaimana teman-teman ini petani kami, begitu luar biasanya, ada lahan 2 hektar ditanam dengan bawang. Ya, awalnya mulai dengan usaha sendiri nih, dibantu oleh pemerintah daerah. Nah BI melihat keseriusan ini, BI datang, BI support. Mereka bantu dengan greenhouse. Untuk apa? Untuk segera ketika panen, supaya kalau hujan takut bawang merah itu lambat keringnya, takut busuk, mereka bantu. Bantu dengan bikin greenhouse, ya supaya pemanasan cepat dan tidak kena air hujan. Ini yang membuat BI merasa bahwa kami luar biasa, pemerintah daerah dan kelompok taninya, maka kami disebut sebagai pemerintah daerah yang kreatif dengan Gapoktan yang inisiatif. Ya. Penghargaan 2 hal ini kami terima dari Bank Indonesia, dan di Provinsi Babel hanya kami yang didapat penghargaan itu. Dan BI, Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung sangat luar biasa. Sampai-sampai untuk bawang merah ini ada salah satu pesantren kami yang juga punya usaha di Koba itu, pesantren Al Muhajirin, dibantu peralatan dapurnya untuk apa? Untuk membuat pasca daripada bawang merah. Jadi dari hulu hilirnya ada. Jadi kita pesantren tersebut bisa menghasilkan bawang goreng dari bawang yang kita tanam tadi. Nah, petani nanamnya. Nah, bawang gorengnya itu dibikin oleh teman-teman anak-anak pesantren di situ, dijual ke toko-toko, dijual ke warung-warung. Nah, hilirisasi ternyata jelas di situ, tambah kali Bank Indonesia senang dengan kami. Maka kami dibantu. Nah, itu Bank Indonesia. Selain itu, selain di situ ada faktor juga yang menyebabkan inflasi tinggi itu adalah dari segi makanan, itu udang. Udang itu juga salah satu yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa komoditi yang sangat ingin ditonjolkan ke depan adalah udang. Dan di Bangka Belitung juga penyebab inflasi salah satunya udang. Maka oleh BI, karena ada program kami di Bangka Tengah itu, Tambak Rakyat namanya, BI mensupport kami dengan luar biasa, memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat kami yang bekerja, yang membuat tambak udang,
BI bikin tambaknya, bentuk biopop. Nah, itu sudah panen 2 kali. Saya sama BI langsung. Tahun lalu itu Pak? Tahun 2022. 2022. Itu dibantu oleh BI. Peralatan itu kurang lebih 240 juta. BI yang kasih. Masyarakat kami yang melaksanakannya. Panen itu mereka datang. BI datang, tukang belinya langsung datang, dapat duit mereka sampai sekarang bergulir terus. Nah, bisa membantu teman-teman yang lain. Sekarang sudah berkembang dari 2, sekarang udah 4. Tambak rakyat yang kami punya semuanya udang Paname karena kami daerah pesisir. Dan yang lebih cakepnya lagi, tambah lagi, ternyata teman-teman saya di situ kreatif lagi. Apa ternyata? Mereka bikin apartemen kepiting. Crab. Apartemen kepiting. Iya, apartemen crab sudah dibuat mereka. Ternyata kita punya ketam namanya kepiting ya. Kalau bahasa sana ketam, remango yang hitam-hitam. Kalau kalian biasa di warung di restoran, ada ketam yang hitam gede. Kepiting yang besar itu Iya, ya. besar-besar hitam itu. Nah, kalau di saya itu kita bikin di box kayak tempat baju dari plastik. Nah, disitulah kita simpan kepiting itu dari ukuran 1 on. Ukuran 1 on. Kita beli dari masyarakat, di situ mereka ngasih ke kita taruh di box itu, sama ada air payaunya, sama udara yang begitu masuk, itu tiap hari kita kasih makan aja kerjanya. Dia nggak bergerak-bergerak, ada 17 hari gemuk, udah kita jual. Kemarin dijual oleh restoran yang beli 1 kilo 90.000. Wah, karena saking gemuk ini Iya, dari kepitingnya. ukuran 1 on ya kita beli sama masyarakat ukuran 1 on. Nah, terus kurang lebih 17 hari karena dikasih makan terus berubah dia sampai dengan 4 on. Nah, itu laku dijual. Roda ekonominya berputar terus ya Pak, karena masyarakatnya juga kreatif, pemerintahnya juga mendukung ya Pak ya. Itulah yang kita lakukan di dalam membantu masyarakat ya. Itu di bidang nelayan, artinya untuk perikanannya kita selalu support samping pertanian dan UMKM. Jadi 3 hal ini terus memang untuk pergerakan ekonomi yang kita harapkan terus berlanjut. Itu yang ngebuat dilirik sama Bank Indonesia juga. Ini juga ada beberapa kebijakan juga yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah ya Pak. Dapatkah Bapak ceritain nih program-program yang tadi disebutkan juga dan seperti apa nih yang udah dilakuin dalam 2 tahun terakhir Pak? Ya, alhamdulillah dalam memang garis besar yang kita lakukan pada saat ini, ya saya kan tetap mengacu bagaimana pertama tadi pergerakan ekonomi ya. Pergerakan ekonomi lah yang membuat kami bisa mapan, bisa berjalan terus, masyarakat bisa menikmati itu. Ya, yang kedua, saya bagaimana meningkatkan SDM tadi, ya, sumber daya manusia yang bisa membantu kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur mininya. Nah, ketiga hal ini sebagaimana rancangan pembangunan kami bahwa ke depan itu tak lepaslah sektor andalan yang saya sebutkan tadi akan menjadi pemicu kami untuk membangun Bangka Tengah ke depan. Nah, tidak lepas dari memang kendalanya, saya tidak pungkiri bahwa saat ini sektor pertambangan masih ada, ya. Nah, tetapi lambat laun itu akan dengan sendirinya akan tergerus karena itu tidak menerus-menerus ya, karena pasti akan habis. Nah, sebagaimana pembangunan ini kami akan terus meningkatkan di 3 sektor tadi yang saya sebutkan. Nah, pembangunan 2 tahun ketika saya dilantik 21 Februari 2021, saya harus sebutkan bahwa begitu luar biasa peningkatan juga yang kami dapat, termasuk penghargaan yang kami dapat, dan yang terakhir saya mendapat penghargaan sebagai leadership ya untuk dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi improvement leadership, jadi semua kebijakan yang saya buat arti selaku bupati itu tetap bagaimana memperhatikan lingkungan hidup. Nah, saya sampaikan udang Paname ya, ini adalah satu idola saya nanti ekonomi berkelanjutan. Termasuk bagaimana pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan. Daerah saya, daerah pesisir. Nah, saat ini termasuk rancangan kerja kami bagaimana menarik investasi di bidang perikanan tadi. Nah, udang Paname lah salah satunya yang saya sebutkan. Nah, saat ini digandrungi oleh beberapa investor untuk dikembangkan di Bangka Tengah. Nah, selain kenapa? Karena udang Paname yang kami bangun itu agak berbeda dengan yang lain mungkin.
sampai saat ini kami sangat memperhatikan lingkungan. Sustainable-nya sekarang kita perhatikan. Ya, kemudian dari Udang Panami inilah satu-satunya daerah yang saya sebutkan bahwa Bangka Tengah ini sudah bisa menghasilkan PAD dari Udang Panami. Karena kami punya peraturan daerah yang mengharuskan setiap penambak udang per satu artinya meter perseginya dia harus bayar retribusi ke kami sebesar 1.000 perak. Jadi itu untuk PAD. PAD. Jadi ukuran 1x1 berdasarkan ukuran tambaknya. Jadi kalau dia luasnya 50x50, setidak-tidaknya dia harus bayar 2.500.000. Ketika panen, dia harus bayar 2.500.000. Rata-rata tambak itu mereka miliki hampir dengan 70 sampai 50 tambak dengan ukuran standar normal itu 50x50. Jadi mereka panen itu setidaknya paling sedikit 2 kali dalam setahun, bahkan 3 kali. 3 kali dalam setahun. Nah, PAD yang kita dapat alhamdulillah kisarannya kalau sekarang ini karena ini baru, ya zaman saya baru ada peraturan daerah ini, ya kisaran baru sekitar 500 sampai 600 juta. PAD yang kita dapat itu hanya distribusi ya. Nah, ini bagaimana pembangunan ini ke depan ya tetap kami akan memberikan artinya pelayanan lah kepada masyarakat ya. Saya juga akan tetap memperhatikan tentang bagaimana pengelolaan publik artinya di sini tata kelola pemerintahan. Saya tetap memperhatikan hal itu diantaranya misalnya bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang masih kurang memadai misal sebelumnya kita coba untuk membuat program yang bisa memudahkan masyarakat. Oke. Berarti diperhatikan juga lingkungannya ya Pak ya? Pasti. Karena kan kalau masyarakat juga menggunakan sumber daya alam, otomatis lingkungan juga harus tetap dijaga ya harus Pak? Dijaga. Ya? Itu yang harus diperhatikan juga. Betul. Pak, ini berdasarkan statistik yang kami peroleh juga, Kabupaten Bangka Tengah menjadi satu-satunya kabupaten yang berhasil memperoleh penghargaan lomba MTQ nih ya Pak? Penghargaan tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah itu gimana nih Pak? Boleh diceritain untuk prestasi yang banyak juga ya Pak, prestasinya dari ekonomi bahkan sekarang juga lomba MTQ juga Kabupaten Bangka Tengah sehingga bisa konsisten nih mampu mempertahankan prestasi-prestasi yang ada nih Pak. Ya alhamdulillah kalau bicara masalah prestasi semenjak saya jadi bupati ini kurang lebih yang tingkat nasional ada 11 ya kurang lebih ya. 17 ya. 17 saya sudah dapat penghargaan secara nasional. Apalagi yang di provinsi juga alhamdulillah mohon izin mungkin di antara kabupaten itu kami selalu masuk itu. Yang terakhir memang kemarin ada MTQ tingkat provinsi, MTQH di Bangka Selatan. Kami mendapat predikat juara umum untuk MTQ ini. Kenapa? Sebenarnya kunci itu saya melihat bahwa kebersamaan ya. Kebersamaan di antara kami semuanya, kami sangat kompak sekali. Ya, dari jajaran kami misal pemerintah daerah, Kesranya, bagaimana juga mengajak LPTQ, kami ada lembaganya di situ. Lembaga LPTQ itu Al-Quran, jadi lembaga pengkajian Al-Qurannya. Mereka lah yang akan meneruskan harapan-harapan kami tadi. Jadi melalui LPTQ itu saya undang teman-teman itu, saya sampaikan, ayo Mas, kita harus memberikan warna yang lebih baik nih ya untuk Bangka Tengah. Bantu kami dong ya. Nah, apa yang harus kami siapkan? Nah, tugas saya hanya menggerakkan saja, tapi yang melaksanakannya itu teman-teman LPTQ semuanya. Dan alhamdulillah karena kegigihan yang saya lihat, wow, nggak ada mengenal waktu lagi ya. Siang malam mereka bertekad memang ingin memberikan yang terbaik. Maka alhamdulillah mereka dapat predikat itu. Oke, itu ya Pak yang membuat MTQ-nya juga bergerak ya. Iya. Bang, kita mau bahas soal Silakso nih Bang. Karena di sini menjadi salah satu inovasi unggulan selama kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangka Tengah. Boleh diceritain Bang, Silakso. Oh iya. Alhamdulillah. Silakso itu sebenarnya nama makanan ya di sana itu. Lakso itu seluruh orang Bangka Belitung itu tahu lakso. Lakso itu dari terigu ya kalau nggak salah ya, direbus gitu, dipotong-potong kecil-kecil. Tapi bagi kami, silakso ini adalah satu jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah. Ini bermula dari kita merasa sedikit gimana ya terhadap masyarakat
ketika mereka mendapat pelayanan itu kurang cepat. Kurang cepat, itu yang pertama. Oleh karena itu, dari data-data yang kami dapatkan ke masyarakat, bahwa misalnya data tentang kesehatan, data tentang kemiskinan, data tentang kependudukan yang misalnya masyarakat sekolah mau sekolah misalnya. Nah, ketika data-data itu kita kumpulkan semuanya, kita satukan, dan di situ kita memudahkan semua proses. Yang tadinya mereka misalnya, salah satu contoh, ketika mereka ingin membuat BPJS kesehatan, mereka harus dari dinas kesehatan ya bawa ke dinas sosial kan jauh. Nah, akhirnya oleh kami ada program Silakso itu satu pintu aja. Mereka cukup ke Silakso, mereka akan mendapat kurang lebih 30 menit selesai BPJS-nya. Tinggal membawa KTP-nya, dengan datang ke program kita Silakso, mereka sudah bisa mendapatkan dalam waktu singkat. Jadi tidak perlu harus kemana-mana jauh. Nah, program Silakso ini artinya di situ memudahkan aja ya, Mbak. Memudahkan melalui aplikasi data yang kita punya, masyarakat tidak susah-susah lagi untuk mendapat akses pelayanan kesejahteraan masyarakat. Artinya di situ. Kalaupun di dalam perjalanan selama ini misalnya mereka sulit untuk mendapat akses kemudahan-kemudahan di dalam membuat tentang sosial kemasyarakatan. Nah, dengan program Silakso ini insya Allah mereka terbantu. Salah satu contoh tadi yang sebut dalam hal misalnya membuat BPJS kesehatan, terus mereka mendapatkan bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan. Nah, saya selaku bupati juga tidak merasa sulit sekarang ini. Kenapa? Karena di data yang kita punya Silakso ini, cukup saya langsung mengklik di situ aplikasinya. Saya sudah tahu misalnya di desa ini siapa yang saat ini yang nggak sekolah, siapa yang putus sekolah, atau siapa di sini lagi sakit, sesuai dengan ajuan ke kami. Nah, kita langsung bisa mengeksekusi, artinya sesuai dengan data yang berkembang update pada saat itu yang saya punya. Berdasarkan dari Silakso tadi. Jadi program Silakso ini lagi juga berkembang juga, kita updatekan supaya nanti setiap masyarakat yang melaporkan kepada kami melalui program aplikasi Silakso ini, kami bisa tahu siapa yang hari ini sakit parah misalnya. Misalnya harus dioperasi. Kami bisa segera cepat tanggap ketika dia melaporkan Silakso. Nah, kalau dia memang orang yang punya kemampuan nggak masalah ya. Yang kita ceritakan di sini adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah, ketika dia melaporkan dengan Silakso inilah nanti kami langsung cepat tanggap untuk memberikan bantuan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kelebihan Silakso ini adalah memutus rantai panjangnya birokrasi pemerintahan. Nah, oleh kami dimudahkan. Nah, ini Silakso, Mbak. Sejauh ini sudah banyak ya masyarakat yang terbantu ya Pak karena Silakso ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, mereka sudah menyampaikan dengan kita juga bagaimana pemanfaatan Silakso ini sangat memudahkan bagi mereka. Terakhir nih Bang, harapannya apa sih untuk Bangka Tengah sendiri? Bangka Tengah harapan saya ke depan itu tentu tetap akan lebih baik ya. Jadi dari segi program-program ini, bagaimana ekonomi kami bisa bangkit, ya dari pergerakan-pergerakan yang saya sebutkan tadi, program kerja yang saya sebutkan tadi, udang panami kami akan meningkat, dan salah satu investasi yang saya dambakan artinya di situ kita punya, saya pengen 2023 ini sudah kita jajaki, saya pengen smelter pasir kuarsa ya, yang bisa membangun di sana nanti, tidak kita ekspor pasirnya tapi udah bentuk perusahaan ya, industri di situ, industri bikin kaca misalnya. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya hilirnya tapi hulu juga semuanya akan ditampung. 2024 masih berapa waktu lagi bagi kami untuk membangun ini. Tapi saya yakin pergerakan ini akan terus berkembang. Karena salah satu indikator misalnya saya sebutkan tingkat pengangguran di Bangka Tengah ini tahun 2002 ini terjadi penurunan yang luar biasa, dan IPM kita juga alhamdulillah menaik. Artinya indeks manusianya juga alhamdulillah meningkat ya. Dan ini yang kita kejar terus-menerus. Harapan saya 2000 kemudian Bangka Tengah ini tetap menjadi lebih baik ke depannya, ya. Itu dia harapan-harapannya Pak. Semoga bisa terjalan juga sehingga kesejahteraan Bangka Tengah juga bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Betul. Sektor-sektor yang tadi disebutkan pariwisata, seolah akan berkembang kembali. Amin. Silakan datang ke tempat kami di Bangka Tengah, nikmati kulinernya, nikmati alamnya, luar biasa di sana. Anda bisa makan, minum madu.
bisa makan mie koba, ya, dan sambil memandang panorama alam yang luar biasa. Siap, nanti akan dicoba dengan sahabat kompas.com juga. Makasih Siap, banyak siap. Pak Algafri Rahman selaku Bupati Bangka Tengah udah ngobrol-ngobrol berbagi insight juga soal Bangka Tengah. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya. Nah demikian sahabat kompas.com bincang-bincang kami di Nusaraya kali ini. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel kompas.com, cari di playlist juga Nusaraya. Terus saksikan program Nusaraya yang akan datang, pastikan kamu tonton terus di YouTube channel kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.